Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari yang luar biasa, senang hari ini saya bisa menyapa Anda semua. Firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah pernikahan sesama jenis. Saudara, Mahkamah Agung di negara Paman Sam, Amerika Serikat telah mengeluarkan sebuah konstitusi di mana mereka melegalkan apa yang namanya pernikahan sesama jenis. Dan mereka telah melegalkan itu di seluruh negara bagian mereka. Kurang lebih ada 50 negara bagian. Dan konstitusi ini benar-benar telah melegalkan di mana setiap pasangan pria dengan pria, wanita dengan wanita, mereka diizinkan dapat menikah. Saudara, ini benar-benar sebuah penyimpangan. Dan itu artinya negara Amerika Serikat telah menjadi negara yang ke-21 yang melegalkan LGBT, yang melegalkan pernikahan sejenis. Dan banyak negara, saudara, yang telah melakukan perkara ini. Ini benar-benar sebuah penyimpangan di akhir zaman. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti kebenaran firman Allah. Ingat, Allah pada dasarnya di awal penciptaan, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah telah mendesain, merancangkan pernikahan itu bersifat monogami dan heteroseksual. Mari kita lihat satu ayat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, sangat jelas sekali, pernikahan yang benar itu bukan pernikahan sesama jenis, tetapi pernikahan yang bersifat heteroseksual, di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Dan itulah rancangan Allah. Tetapi hari-hari ini dunia benar-benar telah mengerikan, melakukan sebuah penyimpangan, dan mereka tidak takut akan Allah. Imamat pasal yang ke-20, mari kita lihat ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara, sangat jelas sekali Allah menentang apa yang namanya LGBT. Allah menentang pernikahan sesama jenis. Karena siapa yang melakukan ini, itu sebuah kekejian. Di mata Allah ini benar-benar sesuatu yang menjijikkan. Dan siapa yang melakukan ini, mereka berbuat zina. Dan Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang seperti ini. Bahkan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Kemudian kita melihat juga di dalam Roma pasal yang pertama ayat 32. Persetubuhan yang tidak wajar, mereka yang melakukan pernikahan sejenis, itu benar-benar ditentang Allah. Dan Allah memandang hal itu sebagai sebuah kekejian. Dan siapa yang melakukannya benar-benar tidak takut akan Allah. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, jangan menikah sesama jenis. Hindarilah LGBT. Mari kita harus menentang akan pernikahan sesama jenis ini, karena itu tidak alkitabiah, dan itu melanggar firman Allah, dan itu dosa kekejian di mata Allah. Mari
kita harus mengikuti jalur yang benar. Pernikahan itu harus monogami dan bersifat heteroseksual. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.